MU serius mempertimbangkan untuk membawa David De Gea kembali ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas, menurut laporan Fichajes. Media yang dikenal mengandalkan gosip ini memberitakan kabar yang memang sulit dipercaya. Pernah dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia sepak bola, pemain Spanyol itu meninggalkan MU pada musim panas 2023 setelah tampil lebih dari 500 kali untuk Setan Merah. Performa De Gea menurun selama beberapa musim terakhirnya di Old Trafford, dan Erik ten Hag memilih untuk menggantikannya pada bursa transfer musim panas 2023. De Gea tidak memiliki klub selama sekitar 12 bulan, hingga ia menandatangani kontrak dengan klub Serie A, Fiorentina, pada Agustus 2024. Dan pemain berusia 24 tahun itu tampil gemilang di Italia musim ini. Pemain asal Spanyol itu telah tampil 30 kali di semua kompetisi untuk Viola. Media Spanyol Fichajes mengklaim bahwa MU serius ingin membawanya balik ke Old Trafford. Tekanan publik dan keinginan United untuk memperbaiki kesalahan mereka dapat membuka pintu untuk negosiasi. Kembalinya sang kiper ke Theatre of Dreams tampaknya tidak terlalu mengada-ada seperti beberapa bulan yang lalu. Di Old Trafford, mereka tahu kepergiannya adalah sebuah kesalahan, dan mereka ingin mendapatkan kembali apa yang seharusnya tidak pernah hilang. Atletico Madrid menginginkan winger Manchester United, Antony, setelah dia menikmati masa peminjaman yang luar biasa di Real Betis yang menyegarkan karirnya. Antony bergabung dengan Betis dari United selama jendela transfer Januari dan telah memainkan peran kunci di La Liga. Masa peminjaman yang kuat di Real Betis membantu meningkatkan valuasi pasarnya. Menurut Fichajes, Atletico menginginkan Antony dari United selama musim panas dengan nilai valuasinya ditetapkan sekitar 40 juta pound. Pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 4 gol dan 4 assist dari 12 pertandingan di semua kompetisi di Betis musim ini. Meskipun kemungkinan mendapatkan setengah dari jumlah yang dibayarkan United untuk Antony merupakan kerugian besar, itu masih merupakan jumlah yang bagus, mengingat perjuangan yang dihadapinya di klub. United membutuhkan banyak dana dengan menjual pemain, karena batasan keuangan yang mereka hadapi di bursa transfer. Lebih jauh, gaya taktis Amorim membutuhkan pemain dengan profil yang berbeda, karena skuad saat ini telah berjuang untuk menyesuaikan diri di bawahnya. Sementara itu, niat Atletico mengambil Antony merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, karena mereka berharap untuk merestrukturisasi serangan mereka. Sayangnya, kabar dari Fichajes ini kurang masuk akal. Sehari sebelumnya, media gosip ini merilis bahwa Arsenal sedang dalam pembicaraan merekrut Antony. Jadi sulit untuk mempercayai sumber ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Eberechi Eze menguat. Setan Merah diklaim akan menyeriusi transfer playmaker Crystal Palace itu di musim panas nanti. Sejak musim lalu, Eze menjadi pemain andalan Crystal Palace. Ia mulai aktif mencetak gol bagi tim asal London tersebut. Ketajaman Eze menarik perhatian Manchester United, bahkan sejak era Ten Hag. Tim besutan Ruben Amorim itu digosipkan akan mencoba merekrut sang penyerang di musim panas nanti. Dilansir Team Talk, MU benar-benar serius ingin meminang Eze. Setan Merah dilaporkan akan bergerak untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford. Menurut laporan itu, Eze menjadi incaran Amorim karena sang penyerang cocok dengan kebutuhan taktisnya. Sang pelatih saat ini menggunakan skema 3-4-2-1 di Manchester United. Ia membutuhkan gelandang serang yang bisa bermain fleksibel di belakang striker. Eze kebetulan memainkan peran serupa di Palace dan ia piawai di posisi tersebut.
Itulah mengapa Ruben Amorim tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, MU bakal menemui kendala untuk merekrut Eze di musim panas nanti. Sang pemain masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2027 mendatang. Crystal Palace dilaporkan ogah menjualnya dengan harga murah. Mereka menginginkan setidaknya 60 juta pounds untuk jasa sang pemain. Jika MU menawar di bawah itu, maka mereka akan menolak penawaran tersebut. Juga MU dilaporkan bukan satu-satunya tim Premier League yang berminat pada Eze. Tottenham dan Manchester City juga dilaporkan menaruh hati pada pemain timnas Inggris tersebut. Dalam wawancara usai laga Nottingham melawan MU, Ruben Amorim dengan tegas mengkritisi cetak biru Sir Jim Ratcliffe yang sangat rapuh. Dalam masa 2 jendela transfer, Sir Jim memerintahkan pejabat klub merekrut dan mengumpulkan sejumlah talenta muda berbakat, alias wonderkid. Hasilnya, MU sukses mengangkut Seko Kone, Chido Obi, Diego Leon, Patrick Dorgu, Aiden Heaven, dan sejumlah nama lainnya. Sayangnya, menurut Amorim pekerjaannya bukanlah jadi babysitter. Ineos tidak meletakkan fondasi yang kokoh untuk rencana itu. Mengomentari Anthony Elanga, lulusan akademi yang meroket bersama Forest, Amorim mengakui wonderkid seperti Elanga membutuhkan waktu untuk berkembang. Namun, mereka tidak akan mendapatkannya di MU yang menuntut hasil instan. Ineos membeli wonderkid agar memberi dampak langsung, menuai hasil yang bagus. Amorim menunjuk skuad muda yang dibebani tuntutan tinggi di klub sebesar MU, tanpa ada yang membimbing mereka. Padahal untuk berkembang, mereka membutuhkan profesional, pemain berpengalaman, pemimpin yang disegani dan terbukti berprestasi. Lihatlah bagaimana Kobbie Mainoo dan Garnacho, yang sangat tertekan akibat beban yang mereka pikul di usia remaja. Siapa yang membimbing mereka? Di skuad saat ini hanya Casemiro yang telah memenangkan Liga Champions, juara Liga dan banyak gelar lain di Real Madrid. Lalu ada Bruno Fernandes yang berpengalaman memenangkan juara Eropa bersama Dalot dan Piala Portugal bersama Sporting. Matthijs de Ligt dan Mazraoui juara Liga bersama Ajax dan Bayern. De Ligt juga juara bersama Juve. Christian Eriksen hanya sekali juara Liga Italia bersama Inter. Selebihnya, tidak ada pemain senior yang menjamin gelar di sana. Ini sangat kurang bagi pemain muda MU. Mereka butuh fondasi lebih kuat dalam skuad seperti zamannya Sir Alex Ferguson. Itulah kehadiran Cunha dan Mbeumo sepertinya lebih berarti dibanding wonderkid lainnya. Manchester United akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Primer saat mereka menyambut Manchester City di Old Trafford pada Minggu sore. Menjelang derby Manchester, MU masih tanpa Lisandro Martinez yang mengalami cedera lutut parah saat pertandingan Liga Primer Man United melawan Crystal Palace pada 2 Februari. Sementara itu, Luke Shaw yang hanya tampil 3 kali musim ini bisa kembali tampil. Absen lama karena masalah cedera yang berkelanjutan, pemain internasional Inggris tersebut kini kembali berlatih, tetapi masih harus dilihat apakah ia diizinkan kembali ke skuad untuk derby Manchester. Sementara itu, bek tengah berpengalaman, Jonny Evans, saat ini tidak tersedia untuk dipilih karena masalah otot. Begitu halnya dengan Kobbie Mainoo yang mengalami cedera betis. Dia berpotensi tersedia saat melawan Lyon di Liga Eropa pada 10 April. Berbeda dengan Amad Diallo yang mengalami cedera pergelangan kaki. Ia kemungkinan akan kembali pada laga 3 Mei menghadapi Brentford. Sementara itu, cedera pergelangan kaki yang dialami Aiden Heaven saat melawan Leicester City tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya, dan bek tengah tersebut akan kembali sebelum akhir musim. Namun, ia masih tidak tersedia menghadapi City.